Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil mustafa wa ala alihi wassahbihi wa man ihtada ma ba'd. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa menjalankan sebanyak mungkin perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus ke dunia ini untuk menjadi suri tauladan bagi kita semua. Semoga kita senantiasa bisa mengikuti jejak langkahnya dan mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini ketemu lagi dengan saya, mudah-mudahan gak bosan. Kemarin kita sudah belajar tadabbur Al-Quran, hari ini kita ganti topik, lanjutkan lagi kajian fikih kita. Sebelum mulai, kita bacakan suratul Fatihah dulu untuk penulis kitabnya, mudah-mudahan mendapatkan pahala dari apa yang telah beliau kerjakan ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Nah, kita masuk ke pasal baru hari ini. Wal matruku minas sholati. Jadi ada hal-hal, wal matruk adalah hal-hal yang tertinggal di dalam sholat. Terkadang kita tertinggal, ada yang memang disengaja, ada yang tertinggal karena memang lupa, tidak disengaja. Gimana ini menghadapinya? Wal matruku minas sholati salah satu asya'a. Jadi menurut kitab ini hal-hal yang tertinggal di dalam sholat itu ada 3 macam. Yang pertama adalah fardun, yaitu hal-hal yang wajib, yang fardu. Kita lupa atau gimana, ketinggalan lah. Wa yusamma birrukni aidan. Kadang-kadang fardu ini disebut dengan rukun juga. Kemudian yang kedua adalah wasunnatun, itu hal yang sunnah. Sunnah ini yang dimaksud adalah sunnah itu ada 2, sunnah ab'ad wa hayatun dan sunnah hayat. Apa itu nanti sunnah ab'ad dan sunnah hayat? Jadi ada 3. Di dalam salat itu, satu ada perkara yang wajib atau rukun, yang kedua adalah perkara yang disebut dengan sunnah ab'ad. Yang ketiga adalah perkara yang disebut dengan sunnah hayat. Masih ingat nggak? Yang rukun apa aja? Dalam sholat terbagi 3 macam. Ada rukun qalbi, sama itu hati. Yang kedua ada rukun qauli, ucapan, qaul. Ada rukun fi'li, yaitu perbuatan. Rukun qalbi ada berapa? Ada 1, yaitu niat. Niat rukun. Dalam hati harus berniat.
kita sholat apa, subuh, duhur atau apa harus berniat. Kalau nggak niat, ya nggak sah sholatnya. Karena innamal a'malu binniyat, kata Rasulullah kan begitu. Kemudian rukun qauli, masih ingat apa aja? Yang pertama takbiratul ihram. Jadi yang pertama takbiratul ihram, kalau tidak membaca takbiratul ihram enggak sah salatnya. Yang kedua membaca Al-Fatihah. Yang ketiga ruku, enggak wajib, yang rukun kita. Qauli, ucapan. Ucapan. Takbiratul ihram, kemudian Al-Fatihah. Setelah itu tahiyat akhir. Tahiyat akhir wajib dibaca. Kemudian sampai dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, nah itu. Sisanya sunnah. Kemudian yang keempat salam pertama. Yang pertama aja yang wajib. Yang nengok kirinya sunnah. Jadi ingat ya, jadi kalau salah satu dari 4 ini tertinggal, nah nggak sah salatnya. Kemudian ada rukun fi'li, perbuatan. Yang pertama berdiri bagi yang mampu. Kemudian yang kedua ruku, kemudian sujud, duduk, dan seterusnya lah. Semua gerakan sholat kecuali tahiyat awal itu adalah wajib. Jadi kalau salah satu tidak ditinggalkan, maka tidak sah salatnya. Kita refresh sedikit tadi ya. Kemudian di kitab ini dijelaskan wa bayyana al-musannifu thalathata fi qawlihi. Nah, menurut kitab ini, pengarang kitab ini menjelaskan dengan 3 hal tersebut dengan ucapannya, yaitu yang pertama wal fardu, adapun hal yang perkara yang fardu la apa ini? Wal fardu adalah adapun perkara yang fardu la yanubu anhu sujudus sahwi. Dia bilang gitu. Kalau fardu yang tertinggal tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Sujud karena lupa. Jadi kalau ada yang tadi itu yang barusan kita sebutkan, kalau yang tertinggal salah satu yang itu tidak bisa digantikan dengan sujud sahwi. Yang bisa digantikan dengan sujud sahwi adalah sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad ini adalah sunnah yang afdol kalau dikerjakan. Itu sunnah yang dikuatkan. Itu sunnah ab'ad. Ada yang tahu apa aja sunnah ab'ad? Kalau misalnya lupa, nggak dilakukan, ya harus sujud sahwi. Nah, menurut kitab ini, menurut kitab ini yang lupa adalah jika satu salat abad itu membaca doa kunut subuh. Jadi kalau kunut subuh tertinggal, misalnya harus sujud sahwi. Karena menurut kitab ini bermadhab Syafi'i ya, sehingga memasukkan kunut subuh menjadi salah satu yang namanya sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad adalah sunnah yang afdol, yang utama. Sehingga kalau ditinggalkan harus diganti dengan sujud sahwi. Kemudian ada lagi membaca tahiyat awal. Kalau membaca tahiyat awal di rakaat kedua di salat maghrib,
zuhur, asar dan isya. Bukan ada rakaat keduanya ya. Kalau subuh kan nggak ada rakaat keduanya. Karena hanya 2 rakaat. Nah, tahiyat awal itu kalau ditinggal itu harus diganti dengan sujud sahwi. Karena itu merupakan sunnah ab'ad. Kemudian apa lagi? Selain itu sunnah ab'ad. Yang lainnya, yang tadi kan rukun ya, udah ada. Kalau rukun dia tertinggal, nah, ada tata caranya. Nanti sebenarnya dijelaskan di sini. Kalau yang rukun tertinggal itu, kita harus segera menutupi kekurangannya. Misalnya kita lupa nggak membaca Al-Fatihah, tahu-tahu misalnya tahu ruku aja gitu kan, sujud belum baca Al-Fatihah. Pas kita sujud loh, perasaan tadi belum baca Al-Fatihah deh, gitu. Nah itu harus diulangi. Jadi kita berdiri lagi, baca Al-Fatihah, ulangi lagi, ruku lagi, sujud lagi, gitu. Tapi kalau misalnya kita sudah membaca, kita ingatnya di rakaat kedua, setelah kita membaca Al-Fatihah lagi, itu nggak rakaat yang pertama tadi tidak dihitung sebagai rakaat. Artinya apa? Kita harus menambah 1 rakaat baru. Kalau kita ingatnya itu di perkara yang sama, di perkara wajib yang sama, ya nggak Fatihah, kita ingat pada saat baca Al-Fatihah di rakaat berikutnya. Atau tadi kita nggak ruku, tahu-tahu langsung sujud gitu kan. Tapi teringat di waktu ruku rakaat yang kedua, maka rakaat pertama tadi dianggap batal, tidak sah, tidak dihitung sebagai rakaat. Sehingga apa? Kita harus menambah rakaat nanti. Menambah rakaat karena yang pertama tadi tidak sah, tidak dihitung sebagai rakaat. Nah, setelah menambah rakaat, kemudian ditambahin dengan sujud sahwi, sujud karena lupa. Bagaimana kalau kita tidak menambah rakaatnya? Ya, sholatnya bolong, bolong 1 rakaat, gitu istilahnya. Karena itu rukun yang tadi itu. Kalau rukun yang ditinggal ya, kalau rukun yang ditinggal. Tapi kalau tadi sunnah ab'ad yang ditinggal, dia tidak perlu menambah rakaat. Kalau misalnya memang kita lupa dan kemudian kita teringat, tadi belum ini ya, nggak perlu ditambahin rakaat lagi, tapi cukup diganti dengan sujud sahwi aja. Fungsinya sujud sahwi ini ya sebagai penggenap atau pengganti hal-hal yang hilang di dalam sholat kita, baik karena lupa, terutama karena lupa. Tapi ada juga orang yang menyengaja, sujud sahwi aja nggak mau. Nah, ada juga yang begitu. Cuman itu sebetulnya kalau para ulama bilang nggak boleh ya, kita menyengaja tidak melakukan satu hal ini kemudian diganti dengan sujud sahwi. Jadi karena namanya sujud sahwi itu kan ya karena lupa. Di Rasulullah SAW sendiri seumur hidupnya itu pernah 5 kali sujud sahwi. Artinya beliau pernah lupa 5 kali dalam sholatnya. Pada saat sholat asar kalau nggak salah beliau cuma 2 rakaat. Pernah langsung assalamualaikum ditanya sama sahabatnya namanya Dzul Yadain, namanya aneh juga, mungkin ini ungkapan ya, Dzul Yadain yang punya 2 tangan, orang yang punya 2 tangan. Dzul yang tanya, ya Rasulullah, apakah sekarang jumlah rakaat sholat asar
udah berkurang kayak gitu. Dia nanya gitu. Enggak, tetap 4 rakaat terus Rasulullah gitu. Tapi tadi engkau 2 rakaat. Masa iya gitu. Tanya sama yang lain kan, emang benar tadi saya salat cuma 2? Iya ya Rasulullah. Aduh, gitu. Ya, kemudian Rasulullah nambah lagi 2 rakaat lagi. Allahu Akbar. Lanjut lagi 2 rakaat lagi nambah. Karena kalau rakaat yang hilang tidak kita tambah, ya bolong sholatnya, nanti ditanya di akhirat mana sholatmu. Hah? Sudah salam. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Saya juga pernah di sini sekali, mungkin kalau yang ngerasain ya Isya 3 rakaat doang. Betul. Tapi gak ada yang ngingetin, caranya tuh mestinya subhanallah kayak gimana, di belakang pada diem aja semua. Habis saya salam baru, Ustaz, tadi kayak cuma 3 deh. Lah ngomongnya udah salam deh. Tadi ragu-ragu mau ngomong, jangan-jangan saya yang salah, begitu. Udah ragu-ragu. Ya udah habis salam. Oh gitu, kurang 1 ya? Udah 1 lagi nambah. Semua lah, udah ma'alat lagi, Allahu Akbar lagi. Nambah 1 rakaat dengan salam dan sujud sahwi sebelum salam. Gitu. Ya gitulah. Namanya juga manusia. Ya, Rasulullah juga pernah lupa gitu. Ya, jadi sujud sahwi itu ya, dilaksanakan jika ada hal yang fardu atau wajib tertinggal, tapi tidak bisa tertinggal hanya diganti dengan sujud sahwi, harus digenapkan dulu. Kalau yang wajib tertinggal 1 rakaat misalnya, ya tambahin 1 rakaat lagi. Itu sujud sahwi, maksudnya lupa 1 rakaat, tambahin. Lupa ruku atau lupa Al-Fatihah, kan yang rukun-rukun, yang wajib. Ya nggak bisa diganti dengan sujud sahwi doang, nggak sah, karena sujud sahwi sifatnya sunnah, tidak bisa menggantikan yang fardu atau yang wajib. Tapi kalau perkara yang lain kan sunnah, makanya kita harus tahu dulu nih yang wajib itu yang mana. Ya kan, yang sunnah abad yang mana, yang sunnah hayat yang mana. Nah, kalau yang fardu tadi harus dilengkapi dulu, harus digenapkan. Jika kita teringat hal yang tertinggal itu di rakaat berikutnya, ya kita harus mengganti rakaatnya nambah. Tapi kalau misalnya teringatnya bukan di rakaat berikutnya, di rakaat yang sama, misalnya tadi lupa ruku nih, habis Al-Fatihah langsung sujud. Setelah sujud pas duduk, perasaan tadi belum ruku deh. Nah, ya berdiri lagi, ruku dulu, baru sujud lagi, gitu, baru duduk. Itu boleh. Nanti diakhiri dengan sujud sahwi di terakhir. Tidak perlu menambah rakaat. Nah, tapi kalau teringat lupa ruku di rakaat berikutnya, ya itu harus nambah 1 rakaat plus sujud sahwi. Itu kalau perkara yang fardu atau yang rukun. Tahiyat awal itu harus sunnah abad. Ya. Pokoknya selain dari tadi perkara tadi yang wajib tuh, ya kan, rukun qalbi, rukun fi'li, rukun qauli, itu dianggap sebagai sunnah lah. Sudah abad tuh khusus tadi. Tahiyat awal, kemudian doa kunut, kemudian rakaat yang ragu. Nah, ini ragu nih. Kalau baca tahiyat yang awal, iya. Sunnah abad. ingatnya pas rakaat keempat gitu. Ya nggak apa-apa, nggak usah diulangi, karena itu sunnah. Sujud sahwi aja. Jadi sujud sahwi cukup mengganti sunnah. Sunnah juga nih, sunnah dengan sunnah. Cukup sunnah yang hilang, cukup diganti dengan sujud sahwi. Tidak perlu diulangi lagi, nggak perlu kalau sunnah. Ya kan? Ya, tadi setelah rakaat kedua belum baca, ingatnya di rakaat keempat. Ya udah sujud sahwi aja, nggak masalah. Karena itu lupa gitu. Agak kacau kalau lupa ruku gitu, agak kacau ya. Karena itu takbir juga ya Allah Akbar.
Iya, berdiri lagi, ngulang lagi istilahnya. Ngulang lagi. Pada saat berdiri kita tetap baca Allahu Akbar. Biasa, Allah Akbar, kemudian ruku. Jadi itu untuk menambal yang bolong ruku tadi, karena nggak boleh bolong kalau yang fardu. Itu berdasarkan Al-Fatihah waktu kalau kita jamaah kita sudah baca Al-Fatihah atau tidak? Nah, kalau untuk yang jamaah, bacaan itu sudah ditanggung oleh imam. Artinya apa? Ya kalau sempat baca nggak apa-apa, boleh, silakan. Kalau nggak sempat, ya imam sudah menanggung bacaannya, ada masalah. Untuk bacaan. Tapi kalau untuk gerakan, imam tidak menanggung. Jadi kalau ada sampai satu gerakan yang rukun tertinggal, harus nambah rakaatnya. Jadi diniatnya juga makmuman ya, bukan gimana? makmuman betul. Makmuman ya. Makmuman. Salah kan? Iya. Jadi misalnya kita tertinggal satu rukun nih, pas kita datang, imam udah sujud, berarti kan kita nggak ruku. Ya harus nambah rakaatnya. Nggak boleh nggak nambah. Kenapa? Ya karena kita masih kurang, ada yang kurang, ada rukun yang kurang. Atau kita datang imamnya udah sami Allah liman hamidah, gitu kan? Artinya nggak ikut ruku. Sementara ruku adalah wajib. Kalau nggak ikut ruku wajib ya kita harus tambah rakaat nanti. Begitu imam salam kita berdiri lagi tambah satu rakaat untuk menutupi kekurangan yang rukun. Tapi Kalau kita datang pas imam sudah baru baca surat-surat pendek, habis Al-Fatihah, apakah itu satu kita ulang kita tambah satu rakaat lagi? tidak, Rakaat itu kan tidak ada rukun yang tertinggal. Al-Fatihah itu. Rukun fi'li maksudnya, karena bacaan ditanggung oleh imam, bacaan ya, kata Nabi. Jadi bacaan ditanggung oleh imam. Kita tidak baca apapun sama sekali di dalam sholat, baik itu tertinggal ataupun tidak tertinggal, sah sholatnya, nggak masalah. Kita Allah Akbar, kita makmum nih, tadi subuh nih, ya bapak cuma ngelamun, nggak apa-apa, boleh dengerin imam baca, bapak nggak baca Al-Fatihah, apa nggak masalah. Gimana? Ya rukun, tapi kalau kita berjamaah, bacaan itu ditanggung oleh imam. Kalau jamaah. Jadi kalau kita tidak baca apa-apa boleh. Cuma sebaiknya boleh ya, boleh itu bukan yang terbaik kan gitu. Sebagai makmum. Sebaiknya kalau sempat ya baca Al-Fatihah. Kalau tidak sempat karena terlambat, nggak perlu baca Al-Fatihah nggak apa-apa. Tapi kalau ogah baca Al-Fatihah ya nggak apa-apa juga, tetap sah. Cuman ya pahalanya kurang lah gitu loh. Tapi tetap sah. Karena apa? Bacaan makmum ditanggung oleh imam. Imam menanggung. Makanya kalau imamnya ada yang bacaan yang salah, nah itu dosanya ditanggung banyak kok. Makanya harus hati-hati. Bacaan makmum itu ditanggung oleh imam. Tapi kalau gerakan tidak. Artinya kalau misalnya makmum datangnya telat, dia nggak ikut ruku, dia hilang satu rukun, hilang satu yang wajib dalam sholat. Nah itu harus diganti dengan rakaat baru. Jadi batasannya ruku ya. Batasnya ruku, betul. Batasnya ruku. Begitu kita datang, imam lagi ruku, cepetan ikut ruku, set. Nah udah dapat tuh. Nah, gitu loh. Nggak perlu nambah rakaat baru. Tapi kalau nggak dapat ruku, ya harus nambah karena ada yang hilang rukunnya satu rukun hilang. Rukun fi'li ya, atau gerakan. Karena kalau rukun bacaan, qauli ditanggung oleh imam. Jadi tidak masalah tertinggal. Al-Fatihah itu nggak masalah. Ya bukan kayak supir, memang supir. Iya, makanya betul. Itu dia. Bukan supirnya kalau berhenti kalau salah ya salah, itu salah gitu kan. Kayak saat isya saya di sini. Ya semua orang ikut 3 rakaat sholatnya ya, karena nggak ada yang mengingatkan, yang salah ikut salah semua. Ya untungnya Pak Lulik ngomong kan gitu, saya ingat, Ustaz tadi cuma 3 kok sholat isyanya, hah 3? Kok pada diem aja, misalnya kan subhanallah gitu, bagaimana gitu. Ternyata yang lain juga, saya juga ragu-ragu, perasaan saya sih memang 3 teman, jangan-jangan saya yang salah gitu kan. Padahal nggak, hah? Nggak ada yang khusus lah. Ragu-ragu semua. Aduh, gitu. Pada takut salah gitu kan.
Ngelamun semua. Enggak ngelamun semua sih, mungkin ada yang ini cuman nggak berani aja gitu. Takut dia yang salah, nggak pede gitu loh. Dia nggak pede, takutnya dia jangan-jangan imamnya bener nih. Jangan-jangan saya yang salah hitung kan gitu. Soalnya kan malu, pernah juga tuh saya gitu. Subhanallah gitu di belakang. Oh, saya salah apa saya itu ya? Tapi saya sujud sahwi juga gitu terakhir. Habis salam, saya bilang tadi saya salah apa? Bukan Pak, saya salah lah. Makmumnya yang salah. Saya pikir 3, padahal udah Bapak yang bener katanya. Saya datangnya terlambat, dia bilang gitu. Subhanallah. Dia sendiri yang ngomong tuh, subhanallah. Yang lain mah nggak ada, diam semua. Saya bingung kan, saya salah apa gitu kan. Tapi tetap saya sujud sahwi, tetap saya lanjutkan salat seperti biasa. Habis itu sujud sahwi. Habis itu saya tanya, tadi saya salah di mana? Apa yang kurang ya? Apa Ustaz? Nggak ada sebetulnya. Saya salah kata gitu. Nah, makmum tuh kadang-kadang gitu. Jadi nggak pedenya, takutnya dia yang salah. Sehingga mau mengingatkan kan takut salah, ntar malu gue yang salah gitu. Gitu. Kita sujud sahwi itu ada masalah. Kita udah bener nih, tapi ada orang yang ngomong ya nggak masalah. Pokoknya segala sesuatu yang meragukan. Nah, jadi sujud sahwi itu lupa atau ragu. Nah, itu sujud sahwi. Kayak tadi kita ragu 3 atau 4. Ya sujud sahwi. Tapi kita ambil rakaat yang terkecil ya. Jangan ambil rakaat yang besar. 3 apa 4 lah. Kayak udah 4 lah yakin. Tambah sujud sahwi. Ya jangan sampai ada yang bolong, nanti sholatnya kurang rakaatnya. Lebih baik lebih dibanding kurang. Kalau itu pakai sujud sahwi ya? Hah? Kita ragu nih, 3 atau 4 Ya. lebih. Nah, kita ambil 3 apa 4 ya, kita ambil 3. Ya, ambil 3. Nah. Terus kita sujudnya itu sujud sahwi nggak? Sujud sahwi nambah dulu rakaatnya kan. Ternyata 5 jadinya kan totalnya. Padahal sudah 4 nih. Maksudnya gini, kita nih ragu pada saat 3 atau 4 nih. Ya. Kalau 4 kita tetap naik lagi. Ya. Setelah 4 kita sujud sahwi lagi. Sujud sahwi terakhir kan. Terakhirnya. Sujud sahwi itu sebelum salam. Iya. Ya sujud sahwi kalau lupa atau ragu. Sudah menambahkan ini rakaat untuk sujud sahwi. Tetap sujud sahwi. Karena sujud sahwi itu memuji Allah bahwa Allah itu tidak pernah tidur dan lupa. Nah bacanya ada hafal nggak? Ada hafal? Lakukan itu gini Pak. Berarti saya salah ya. Saya ragu nih 3 atau 4 Iya. melebihkan ya. Bangun lagi. Terus begitu saya nggak pakai sujud sahwi, langsung salam gitu. Ya. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Tapi sekarang udah dikasih tahu. Nah, ya. Sujud sahwi betul. Jadi sujud sahwi itu sujud untuk menghina syaitan. Menghina setan. Karena yang sudah membuat kita lupa atau ragu kan setan. Nah, jadi sujud sahwi itu dimaksudkan untuk menghina setan. Di samping juga yang memuji Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu tidak pernah lupa dan tidur. Gitu. Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Bacanya kan gitu. Maha suci Allah yang zat yang la yanamu tidak pernah tidur, wa la yashu dan tidak pernah lupa. Nah itu bacaan sujud sahwi. Jadi tetap setelah kita lupa rakaat, pokoknya semua yang membuat kita tuh lupa atau ragu di dalam sholat, tambahin sujud sahwi. Itu dalam rangka untuk menghina setan gitu kata para ulama. Karena setanlah yang membuat kita lupa, yang membuat kita ragu di dalam sholat. Gitu Pak, apa ya? Kalau sholat gimana Pak? Gimana? Fatihah kan lupa Fatihah pada rakaat kedua, kita harus tambah lagi ya, batal gitu ya. Ya nggak dihitung rakaat gitu. Kalau sudah rakaat ketiga ingetnya. Sekarang pertanyaan saya kalau surat, Kalau sholat sunnah? nggak pakai nggak ditambah rakaatnya. Enggak, kalau sholat enggak sunnah. Hanya Al-Fatihah aja. Fatihah aja. Iya, kalau sholat sunnah. Boleh nggak baca surat. Nah, makanya ini
Kalau kita tahu hukum-hukumnya sholat itu, kita bisa mempercepat sholat, bisa memperpanjang sholat, nah gitu. Jadi kalau saya misalnya datang sholat sunnah tinggal 2 menit, itu masih sempat saya 2 menit sholat sunnah qobliyah. Kenapa? Ya baca rukun-rukunnya aja. Al-Fatihah dibaca, suratnya enggak. Kemudian ruku bacanya cuma 2 kali, sujud atau satu kali juga boleh. Subhanallahil azimi boleh karena itu sunnah. Bacaan ruku atau sujud dan seterusnya. Jadi kita bisa mempercepat sholat karena terburu-buru, cuman kalau sebaiknya, tapi jangan di sholat wajib ya, di sholat sunnah aja boleh gitu. Kalau sholat wajib sih sebaiknya khusyuk, tenang, jangan terburu-buru. Kita ya. Kalau akadnya belum cukup, kita tahu nih, itu duduk loh, baru satu udah duduk gitu kan. Orang satu, misalnya 2 rakaat nih, jadi kita mau sholat, terus posisi harusnya berdiri lagi kan baru 1 rakaat kan. Sudah duduk, kita tahu, wah baru 1 tadi. Dan berdiri lagi. Berdiri lagi nambah rakaatnya. Oh. Gitu. Nah kalau buru-buru juga waktu itu, begitu pas kita sholat, yang keduanya Fatihahnya nggak baca langsung suratan. Tahunya setelah itu, oh ya tadi Fatihah nggak baca langsung suratan aja. Itu gimana? Jadi nambah rakaatnya, baca Al-Fatihah, iya, kan rukun yang tertinggal. Sekali dulu, jadi saking buru-buru aja ini baca sholat apa, karena kepikiran sholat apa ya, sampai nggak baca Al-Fatihah. Iya, ya tambah begitu ingat sebelum salam misalnya ingat, dia nambah 1 lagi, berdiri lagi. Berdiri lagi. Iya, nambah 1 rakaat. Gitu. Tahunya sesudah itu soalnya. Iya. Berarti kalau imamnya lupa, ingatnya baru setelah salam, Iya, itu. di jalan balik lagi. Balik lagi, Allahu Akbar lagi nambahin 1. Iya. Iya, gitu. Kita ingatnya dari luar nih. Bun, tadi ngumpul dong nih. Berarti itu nggak pakai wudhu langsung sholat. Ya kalau udah kentut wudu dulu lah. Enggak, kita nggak. Kalau belum kentut ya harus wudu. Enggak tentu enggak. Iya. Ulang lagi ya. Ulang lagi, sholat lagi. Iya. Ya, itu ada pendapat yang berbeda para ulama. Satu rakaat itu Ada pendapat yang berbeda dari ulama, makanya kalau misalnya jarak antara sholat dengan ingat itu lama, jaraknya udah lama, udah nyampe rumah atau sebagainya gitu kan, nah, itu nggak boleh cuma nambah 1 rakaat doang, harus diulangi sholatnya. Kalau jaraknya lama. Tapi kalau baru keluar sini dekat, kayak kurang, udah ya cukup nambah 1 aja, gitu ya. Nggak dari awal lagi, nggak usah. Jadi jarak lamanya ini ya berdasarkan urf. Kata kita urf itu artinya kebiasaan. Kira-kira udah lama apa belum nih, kebiasaan masyarakat lah. Kalau misalnya baru situ ya menurut nalar kita adalah baru sebentar, ya udah nambah 1 rakaat aja. Tapi kalau udah muter-muter ke warung, udah ngerokok, apa baru ingat nih. Kayaknya saya lagi enak-enak begini ya. Kayaknya tadi ini deh kurang. Wah, itu udah kelamaan. Langsung ulangi sholatnya. Gitu. Zaman uduk baru ingat lagi makan nasi uduk gitu kan. Ingat. Saya pernah juga gitu. Baca Robil Firli. Robil Firli Warhamni langsung tahiyat di belakang. Subhanallah, saya salah apa ya gitu. Ini orang baca terus saya salam kan. Setelah salam dia ngasih tahu. Enggak, Robil Firlinya enggak ada. Langsung tahiyat gitu. Itu pernah juga. Jadi kurang sujudnya. Terus gimana? Iya, harus tambahin 1 rakaat lagi. Udah ngomong, udah. Gak apa-apa, Allahu Akbar tambah 1 rakaat lagi. Takbiratul ihram. Kemudian tambah dengan sujud sahwi. Wajib, sujud wajib, ruku wajib. Bacaannya yang sunnah. Bacaannya sunnah. Membaca sujud, membaca ruku itu sunnah. Gak dibaca nggak apa-apa. Sujud aja, tapi diem aja nggak baca apa-apa boleh. Gitu. Ruku boleh, nggak baca apa-apa, karena bacaannya adalah sunnah.
Justru yang wajib di dalam sujud atau ruku adalah tumakninahnya. Sujud sahwi jawabnya apa? Gimana? Boleh, sunnah. Sujud sahwi sendiri sunnah. Nggak sujud sahwi pun nggak apa-apa, boleh. Namanya juga sunnah. Hukum sujud sahwi sendiri sunnah. Jadi karena meninggalkan yang sunnah ditambal dengan yang sunnah. Atau ada satu yang lupa, yang rukun setelah ditambahin yang rukunnya ditambah sujud sahwi. Kalau nggak sujud sahwi gimana? Ya nggak apa-apa juga, namanya juga sunnah gitu. Cuman ya sebaiknya sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ya beliau sujud sahwi. Itu adalah sunnah. Terus ini maksud ada kalau di surat Al-Sajdah kan ada sujud turutannya. Nah, Itu gimana? ya itu sujud tilawah. Nggak usah surat As-Sajdah, surat Iqra. Iqra juga itu wasjud waqtarib dulu terakhirnya. Itu ada sujud tilawah, tapi itu sunnah juga. Tuh, nanti sekali-kali kita praktekin di sini. Tapi jamaahnya bingung nggak? Mesti ngomong dulu. Ya, nanti imam akan baca surat sajadah misalnya ada yang sujud tilawahnya, jadi jangan kaget pada waktu bacaan, kok tiba-tiba sujud, nggak ruku dulu, emang sujud dulu. Habis sujud, habis itu bangun, lanjutin lagi bacaannya, gitu. Habis itu baru ruku lagi, sujud lagi biasa normal. Ya kalau itu makmumnya itu kalau nggak ikut sujud dia nggak ada ya. Ya namanya makmum ngikutin imam. Kalau nggak ngikutin imam ya namanya salat sendiri. Bukan artinya kalau memang baca itu tuh dia balik lagi bangun. Terus makmumnya kan bingung nih, yang nggak tahu ya. Dia gimana ya? Nah itu masalahnya mah. Ya makmum harus ngikutin imam apapun itu gitu loh. Ya, maksudnya seorang makmum itu harus punya itikad mengikuti imam apapun itu, atau itikad sholat mufarokoh. Mufarokoh itu sholat sendiri, memisahkan diri dari jamaah. Misal saya nih makmum, ya kan, wah imamnya kayaknya baca Al-Fatihahnya nggak bener nih misalnya kan, banyak yang salah, mufarokoh. Bacaan dan gerakannya sama dengan imam, tapi dia sebenarnya sholat sendiri. Karena dia khawatir sholatnya nggak sah. Itu namanya sholat mufarokoh. Jadi baca lagi dong. Ya? Dia baca lagi apa? Baca sendiri. Tapi gerakannya supaya tidak mengganggu jamaah yang lain. Kan orang di dalam soft misalnya kan. Tapi kok sholatnya sendiri, imam ruku dia sujud misalnya. Kan mengganggu semua jamaah. Nah, itu boleh. Namanya sholat mufarokoh. Kalau dia meragu misalnya imamnya kayaknya mana gitu kan. Ya udah dia sholat mufarokoh, sholat sendiri. Kalau itu nggak bisa cukup membetulkan sendiri bacaannya nggak bisa ya? Ya kalau dibetulkan imamnya dengar, kalau enggak, misalnya. Misalkan kan dia salah baca Al-Fatihahnya gitu kan. Terus kita baca, kan karena kita baca, jangan pas dia bilang waladhdallin gitu, kita nggak amin gitu. Kita baca Al-Fatihah sendiri. Baca Fatihah sendiri, ya. Tuh. Tapi nggak, berarti kalau nggak bilang amin, berarti kita lepas berarti ya. Enggak, tergantung niat aja kalau mufarokoh, niat kita sebagai makmumnya. Kita mau mufarokoh enggak? Oh gitu. Iya, kalau kita mufarokoh ya udah mufarokoh. Kalau hanya mengundurkan ini Pak, karena keraguan seorang makmum itu nggak imamnya bacanya rapat begitu. Iya. Harus itu aja sendirian. Tapi dia mengundurkannya itu keluar dari jamaah. Ya, dia keluar. Ya dia keluar. Dan yang lain makmum yang lain tetap ikut imam. Kita nanya sama yang keluar. Kalau keluar ngapain? Ambil sholat sendiri ya. Karena nggak pas. Imam itu gimana Pak? Ya sebetulnya sebaiknya jangan seperti itu, karena itu namanya merusak persatuan. Itu, merusak persatuan. Kita mufarokoh tapi sendiri aja, nggak usah ngomong-ngomong. Orang nggak tahu. Makanya ditanya, kok tadi ngapain? Ujungnya kan jadinya ngejelekin imam nanti kan gitu loh. Itu juga nggak boleh. Walaupun imam salah, kalau kita mau mengingatkan imam, kita ingatkan jangan. Ya itu makanya, artinya dia memisahkan diri dari jamaah. Itu pun sebetulnya nggak baik, nggak boleh. Sebaiknya tetap dalam soft berjamaah, tetap terlihat ada persatuan dalam jamaah, nggak boleh ada perpecahan. Tapi kita sholat sendiri, namanya mufarokoh tadi.
bacaan dan gerakannya sama dengan imam. Jadi imam ruku kita ruku, imam sujud kita sujud. Berubah niatnya. Ini dalam hati, tapi dalam hati aja berubah, saya mau mufaroqah gitu. Udah gitu aja cukup. Kita tapi bacaan dan gerakannya sama. Seolah-olah orang lain melihat kita masih jadi makmum. Padahal kita udah sholatnya sendiri. Kita sholat sendiri di situ, tapi sama-sama masih sama imam, sama yang makmumnya ini sama gerakannya. Jadi orang tidak tahu kita tuh mufaroqah. Nah itu boleh kayak gitu. Kalau bagi yang paham seperti itu. Nah, itu tadi subhanalladzi la yanamu wala yashu. Ya. Subhanalladzi maha suci. Oh ya, dihafalin lah. Sholat pakai bahasa Indonesia batal sholatnya. Kalau nggak hafal ya nggak usah pakai bahasa Indonesia. Ya subhanallah nanti boleh itu. Subhanallah aja itu lebih baik daripada pakai bahasa Indonesia. Jangan. Tapi dalam hati. Terus Allah Akbar nggak? Allah maha besar gitu. Nggak bisa. Ya Allah maha agung. Nggak bisa. Ya minta maaf gitu aja. Ya pakai subhanallahil a'la aja, kalau nggak hafal boleh itu. Pakai subhanallahil a'la bihamdi masih boleh. Tapi kalau hafal pakai subhanalladzi la yanamu wa la yashu. Cuman karena memang jarang dipraktekkan, suka lupa bagi orang yang itu jarang dipraktekkan, nggak apa-apa. Jadi kadang-kadang hal kecil ya, tapi karena nggak konsen ke situ kadang-kadang. Karena memang jarang sih. Karena jarang itu kan orang. Jujur Pak, saya kan suka lupa kalau sujud sahur itu bacanya ya. Cuma subhanallah itu gimana tuh? Boleh nggak apa-apa, boleh. Pokoknya gini, hal-hal di dalam sholat yang sifatnya sunnah itu boleh. Gampangnya gitu, boleh aja lah gampang. Yang penting dilaksanakan, gitu aja. Hal yang sifatnya sunnah. Pakainya kan udah lupa Pak. Ini pembacaan itu ya. Boleh, pakai subhanallahil a'la boleh, bacaan biasa boleh, nggak masalah. Tapi kalau bisa jangan sampai ditinggalkan sujud sahwinya gara-gara bacaannya nggak tahu. Nah itu tuh. Sebaiknya sujud sahwi tetap dengan bacaan yang normal. Subhana rabbiyal a'la, nah, itu boleh, masih boleh, nggak masalah. Ya. Kadang-kadang karena lupa, kadang-kadang terus wah nggak bisa lupa bacaannya. Terus enggak ditinggal. Enggak, saya ini Pak, sholat pulang gitu ya. Oh gitu. Ya. Nggak apa-apa, pahalanya banyak. Tapi capek. Iya makanya waktu dan segala macam lah, makanya Rasulullah memudahkan kita. Nggak perlu dari awal diulang, cukup nambah yang kurang gitu loh. Iya. Kalau sunnah ya yang ditinggal ya. Tapi kalau wajib, iya. Tapi kalau wajib harus tambah dulu 1 rakaat, baru sujud sahwi. Kalau yang tertinggal yang wajib, rupa Al-Fatihah, misalnya rupa ruku, rupa sujud dan sebagainya. Yang wajib-wajib. Sebelum tahiyat ya. Kalau sebelum tahiyat, setelah tahiyat, sebelum salam. Tahiyat dulu. Hamidum Majid. Iya, sujud lagi. Iya. Baru salam tanpa tahiyat. Nah, baru salam. Jadi tahiyat akhir selesai, innaka Hamidum Majid. Tahiyat tetap sebelum salam sujud lagi. Iya, gitu. Tahiyat selesai, baru sujud 2 kali. Tapi 2 kali ya, bukan sekali. 2 kali seperti biasa sujud. Subhanallah ala biasa duduk biasa rabbil warhamni. Ya gitu. Sujud lagi. Subhanallah ala baru berdiri, duduk, baru itu langsung salam. Gitu. Bukan sekali sujud ya. Enggak, 2 kali sujudnya. Selesai
kita lembar yang 7 kali. Iya, sawi. Nah, Itu 2 kali. 2 kali. Kita sebelum salam ya. Iya. Kita 7 kali Iya. bangun. 7 Terus sawi lagi, ya. Bangun, salam. Oh, Kalau pilihnya sekali aja berarti kan. Sekali ya, seperti biasa sujud kan memang 2 kali dalam sholat rakaat. Seperti biasa aja normal gitu, nggak perlu diingat-ingat. Kan kita sujud dalam sholat rakaat berapa kali sujud? 2 kali. Enggak, normal dulu normal. Sujud berapa kali normal kalau dalam 1 rakaat? Hah? Ya udah gitu sama. Normal aja biasa. Gitu. Kalau sujud sekali kan nggak normal, namanya ngurangin gitu loh. Yang namanya sujud itu 2 kali. Baik itu sahwi maupun sholat biasa. Sama, nggak ada perbedaan. iya pertama kan kami pilihnya dulu. Iya. Bangun, Sujud lagi. Sama itu. Iya kan? bangun lagi, Hmm. sujud lagi. Iya, betul. Iya, salat tadi ya. Sujud, baca Rabbil Ghafir, Ya. sujud lagi. Sujud lagi, baca tahiyat. Tadi kan pertanyaannya gitu. Baca tahiyat, setelah tahiyat sujud lagi, sujud lagi. Sujud, bangun, Rabbil Firli, sujud lagi, habis itu salam. Gitu caranya. Jadi sujud sawi 2 kali bukan sekali. Karena dalam sholat yang normal juga 2 kali sujud gitu. Nanti lupa lagi deh. Lalu lupa lagi. Lupa di dalam lupa namanya. Sujud sawi cuma 1, lupa lagi kan. Sujud lagi. Sudah selesai sholat. Kan gitu Pak, kan anda udah sambil itu kan salam kan, udah tahiyat belum nih? Ya kan? Makanya kan belum tahiyat lagi, aku udah tahiyat lagi, sujud lagi, terus sampai sholat tawar. Jadi tanya 2 kali. Tahiyat itu 1. Tahiyat itu 1. Tahiyat 1. Udah nyampe ihya di sini. Nah, itu makanya. Kalau ragu akan rokaat kan tambah ya Pak. Iya. Itu ditutup sawi lagi. Iya dong, kan lupa. Ada keraguan tadi. Ragu atau lupa, nah, tutup sahwi. Ini udah 3 apakah masih kedua? Tambah lagi kan. Kalau rakaat habis itu sujud sahwi gitu loh. Untuk menyatakan diri kita, ya Allah hanya Engkau yang tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur, tidak pernah lalai. Kita tuh makhluk manusia yang lama yang suka lupa gitu intinya. Kalau nggak sujud sahwi, Ya nggak apa-apa juga, namanya juga sunah gitu. Pokoknya hal perkara sunah tuh simpel lah, mau dilaksanakan silakan, nggak apa-apa. Hah? Nggak apa-apa, sujud sahwi kan sunah. Ragu itu berarti kan kita mengurangi rakaat atau melebihi rakaat kalau itu. Ya, yang kekurangannya itu harus ditambah, nggak boleh kurang. Kalau lebih boleh, nggak masalah. Tapi kalau setelah lebih ternyata 5 nih, lupa juga nggak sujud sahwi langsung salam, ya udah nggak usah diulangin, nggak apa-apa. Oh iya, tadi saya kan nambah rakaat ya, harusnya sujud sahwi, misalnya gitu. Habis salam nih, habis salam, loh kok nggak sujud sahwi? Ya udahlah, namanya lupa, gimana? Nggak apa-apa, lupa namanya juga. Lupa nggak sujud sahwi. jangan dilupa-lupain. Tapi jangan lupa-lupain ya. Jangan bilang nggak apa-apa gitu. Iya. Nggak usah lah. Tapi jangan, nggak usah lah itu dia, jangan. Kalau bisa ingat ya sujud sahwi dulu. Tapi kalau lupa, loh tadi kok saya nggak sujud sahwi ya? Tadi kan saya padahal ada nambah rakaat misalnya. Ya udah nggak apa-apa namanya lupa, nggak usah diulangi lagi sholatnya karena itu sunnah sujud sahwi. Gitu. Ya, boleh. Pahalanya banyak, Bapak berarti. Iya. Baik, mungkin itu aja karena waktu udah masuk waktu syuruk. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika saya ada kesalahan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.